البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 80. Qala Syekh Ali Al-Juzaimi hafizahullahu ta'ala, al-haditsu tasi' wal khamsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-159. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah telah meletakkan, yaitu memaafkan. Meletakkan maksudnya adalah meletakkan pena taklif. Maka tidak ada dosa dari umatku al-khata', yaitu kekeliruan yang tidak disengaja. Wan nisyan, kelupaan. Wa mastukrihu alaih, dan perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Shahahul Albani fil Mishkah. Baik. Sahih li ghairi, tidak sampai sahih li dzatih, karena asalnya dhaifnya agak berat, namun diperkuat dengan riwayat yang di atas, yaitu apa? Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa min babil faidah sa'aqra kalam al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebagai faidah, karena ini bagus sekali, saya akan bacakan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Wal ghalatu wan nisyanu was sahwu wa sabqul lisan mimma la yuriduhul abd. Yang namanya kekeliruan yang tidak disengaja, demikian pula kelupaan, sahu, ini sama aja ya, kelupaan. Wa sabqul lisan, yaitu lidah yang salah ucap, salah bicara, adalah termasuk perkara yang tidak diinginkan oleh seorang hamba. Bal yuridu khilafah, bahkan sebenarnya si hamba ini menginginkan yang selain itu, namanya tidak disengaja. Wa takallumu bihi mukraha, demikian pula mengucapkan sesuatu dalam keadaan dipaksa. Wa ghaira arifin bimuqtadah, demikian pula mengucapkan sesuatu yang dia tidak mengetahui konsekuensi atau tuntutan dari kalimat tadi. Min lawazimil basyariyah, ini termasuk perkara yang selalu menyertai manusia. Ya, kita tidak ada yang maksum. Ada aja kekeliruan, ada aja perkara yang tidak disengaja, salah ucap dan seterusnya itu. La yakadu yang fakul insanu an syai'in min, hampir-hampir manusia tidak pernah lepas dari perkara tersebut sedikit pun. Falau rutiba alaihil hukum la harijatil ummah, seandainya hukum itu digantungkan pada perkara-perkara tadi, niscaya umat ini akan mengalami kesempitan. Kesempitan yang sangat parah tentunya. Wa asabaha ghayatut ta'ab, dan umat ini akan tertimpa keletihan yang sangat parah. Wajib menjaga betul-betul, jangan sampai salah bicara, jangan sampai lupa, dan sebagainya. Jelas ini letih sekali untuk demikian. Farufi'a anhal mu'akhadhatu bidzalika kullih, maka dihilangkanlah dari umat ini hukuman terhadap perkara-perkara tadi semuanya. Hatta al-khata'i fil lafadz, sampai bahkan kekeliruan di dalam berbicara, kekeliruan yang tidak disengaja, khata'. Min syiddatil farah, karena kegembiraan yang berlebihan, saking gembiranya sampai salah bicara. Mengatakan apa itu dalam hadisnya itu? Ya Allahumma ana rabbuk wa anta abdi, ya Allah saya adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Ini kata-kata kufur yang jelas.
maklumun minaddin bidarurah, namun dia tak sengaja, saking gembiranya sampai bicaranya tidak teratur. Wal ghadab, demikian pula dikarenakan kemarahan yang sangat parah, mengucapkan kata-kata yang tidak layak, seperti ini dimaafkan. Was sukar, demikian pula karena mabuk. Makanya tolakul sakron ini adalah la yaqo, talak yang diucapkan oleh seseorang yang sedang mabuk ini tidak berlaku, tidak sah. Maka tetap istrinya ya istrinya, tetapi dia kena sebat 40, namanya apa? Orang mabuk. Kemudian kata beliau, kama taqaddamat syawahidu, sebagaimana telah berlalu dalil-dalil yang penyebutan dalil-dalilnya. Wa kadzalikal khata'u wan nisyanu wal ikrah. Demikian pula kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, pemaksaan, wal jahlu bil makna, tidak pahamnya dia tentang makna ucapan. Seperti di dalam I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim menukilkan, yaitu ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong disahkan, saya sudah ditalak oleh suami saya ini. Sementara suaminya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tak pernah mentalak dia. Maka Umar tanya, sejarahnya seperti apa? Maka si suami mengatakan, istri saya, dia meminta saya untuk memuji dia. Nah, saya puji dia dengan kalimat-kalimat, engkau cantik, engkau indah, engkau begini-begini. Ternyata istri saya tak puas, dia ingin pujian yang lain dengan kalimat yang dia susun sendiri. Ya sudah, saya tanya, kalimatnya macam apa? Maka disebutkan, yaitu lafaz apa itu? Anti tolik. Tolik artinya indah, tapi juga dalam sebagian bahasa orang Arab maknanya adalah engkau sudah saya lepas. Nah, berarti apa? Suami saya sudah mengucapkan itu, saya lepas. Nah, suaminya mengatakan, enggak, saya tak ada niat, saya tak paham kalimat seperti itu. Maka Umar mengatakan, ini tetap jadi istrimu. Dan engkau boleh memukul istrimu, dia buat tipu daya itu. Istrinya sudah bosan dengan suaminya kurang pandai, dan seterusnya. Nah, ini dimaafkan karena dia tak paham makna dari kalimat tadi. Wasabqul lisan bima lam yuridhu. Demikian pula salah bicara dengan ucapan yang tidak dia inginkan. Terkadang seseorang saking gembiranya, demikian pula ingin memuji istrinya, salah bicara. Akhirnya istrinya marah 3 hari 3 malam. Cuma apa? Suaminya yang salah bicara. Tayyib. Tentunya ini contoh aja ya, main-main. Cuma terkadang orang tidak sangka bahwasanya ini menyebabkan seseorang jadi marah. Maka yang seperti ini dimaafkan apabila memang tidak berniat untuk mencela misalkan. Wa takallumu fil ighlaq, berbicara tatkala akalnya sedang terkunci saking marahnya. Wa laghwul yamin, demikian pula sumpah yang tidak bersungguh-sungguh, sekedar mengatakan wallahi wallahi, tapi bukan maksudnya betul-betul bersumpah seperti kebiasaan orang Yaman itu. Maka yang seperti ini tidak sampai menyebabkan dia membayar kafarah. Fahadihi asyaratu asya la yu'akhadhu minha. La yu'akhidullahu biha abdah. Maka ini adalah 10 perkara yang mana Allah tidak akan menghukum hambanya dengan perkara itu tadi. Bitakallumi fi halin minha. Tatkala si hamba itu mengucapkan perkara tadi dalam salah satu dari 10 keadaan tersebut. Li'adami qasdih, karena dia tidak memaksudkan itu. Wa aqdi qalbih, karena hatinya tidak meniatkan itu. Alladzi yu'akhadhu bih, yang mana seandainya dia menyengaja, dia akan dihukum dengan itu. Tapi ini tak disengaja. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Yang ketiga, muka surat 81. Baik. Kesimpulannya apa? Qauluhu an ummati. Wa hadha yadullu ala takhfifillahi ta'ala an hadhil ummah. Ini menunjukkan Allah telah memberikan keringanan kepada umat ini.
Mafhum mukhalafahnya apa? Yaitu laisat hadhihi li ghairiha minal umam. Bahwasanya keringanan-keringanan ini tadi tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kama dzakarahu ba'dul ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Qala hafizahullahu ta'ala fadlu dukhulil jannah qablal umam. Keutamaan yang berupa bahwasanya umat ini masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Hadhil ummah awwalul ummati tadkhulul jannah. Umat ini adalah umat yang pertama kali masuk surga. Ma'annana akhiruhum khurujan fid dunya. Padahal kita yang paling akhir keluar di dunia ini. Al-hadis sittun ba'dal mi'ah 160. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah generasi yang terakhir. Namun kita yang pertama kali nantinya pada hari kiamat. Thayyib. Naqra ma dzakarahu Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama makna al-akhiruna fi zaman wal wujud as-sabiquna bil fadli wa dukhulil jannah. Para ulama mengatakan maknanya adalah kita ini orang yang terakhir dari sisi masa dan perwujudan di dunia. Namun kita yang akan pertama kali mendapatkan keutamaan dan masuk ke dalam surga. Fatadkhulu hadhil ummah al-jannata qabla sairil umam. Maka umat ini akan masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Sebagaimana dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadis Rasulullah, wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Dan kita ini adalah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Baida annahum utul kitaba min qablina. Padahal mereka telah diberi kitab sebelum kita. Baida kama dzakarahu An-Nawawi bi makna ghaira wa bi makna ala wa bi makna min ajli. Jadi baida ini ada beberapa makna, di antaranya ghaira hanya saja, atau padahal, ala, atau min ajli. Kenapa demikian? Min ajli annahum utul kitaba min qablina. Sebabnya adalah karena mereka itu para ahli kitab, mereka diberi kitab sebelum kita. Berarti kita akhirun memang. Wa utinahu min ba'dihim. Sementara kita diberi kitab suci setelah mereka. Berarti memang kita akhirun. Fakhtalafu. Kemudian mereka berselisih pendapat. Tidak taat kepada isi kitab suci. Dan tidak taat di dalam masalah hari yang wajib diagungkan, hari raya. Fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq. Kemudian Allah memberikan kita hidayah di dalam perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran. Mereka tidak dapat kebenaran, kita yang memperolehinya. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullah wa fihi fadilatu hadhil ummah. Di dalam hadis ini ada keutamaan untuk umat ini. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim. Iya, syarah Sahih Muslim. Fa hadza yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi. Kata Rasulullah, maka ini yaitu hari Jumat adalah hari yang mereka perselisihkan. Hadanallahu lahu. Allah membimbing kita untuk mendapatkan hari itu. Qal yaumul Jum'ah. Baik, yaitu hari Jumat. Fal yauma lana, maka hari ini milik kita. Wa ghadan lil yahud, besoknya yaitu hari Sabtu untuk orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan lusa 2 hari kemudian adalah untuk Nasara. Sementara hari kiamat tegaknya adalah hari Jumat. Maka kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tanpa hidayah tak mungkin kita mendapatkan jalan yang benar. Rawahu Muslim. Qala hafidhahullahu ta'ala awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata min hadhil ummah.
rombongan pertama yang memasuki surga dari umat ini ala suratil qamari lailatal badr. Mereka itu bagaikan bulan pada malam purnama. Al-hadithul hadi wasitun ba'dal mi'ah 161 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga dari umatku ala suratil qamari lailatal badr. Mereka berbentuk bagaikan bulan purnama. Bulan pada malam purnama. Dari sisi apa? Keindahannya, kecemerlangannya dan seterusnya. Baik. Man haula? Siapa mereka yang pertama kali masuk surga itu berarti? Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini terkait dengan apa? Yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti syaratnya apa? Ini untuk anak-anak. Syaratnya apa? Berarti kalau ingin segera masuk surga, empat itu, tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin ada yang membantu satu dulu, baru yang lain nomor 2. Oh, Abdurrahman tunjuk jari kok. Ya, tunjuk rambut ya. Insya Allah ada yang tahu, paling tidak satu aja. Nanti yang lain membantu. Apa syaratnya? Yaitu tidak melakukan apa? Insya Allah ada yang ingat. Ya. Tidak minta ruqyah, betul. La yastarqun, ya. Iya, tidak melakukan kai dengan apa? Besi panas itu, betul. Yang ketiga, iya tambah. Tidak bertatoyur, iya, meramal nasib sial dan semacamnya. Satu lagi. Kan, Masya Allah, anak-anak pandai sudah dapat 3, bagus. Tinggal 1 aja lagi. Kesimpulan dari 3 ini adalah di nomor yang 4. Iya. Iya, bertawakal hanya kepada Allah. Ayo, anak-anak jawab 3, bapaknya anak menyempurnakan. Baik. Kita habiskan dulu. Sampai mana kita? Wal sumalladzina yalunahum. Kemudian yang menyusuli mereka, waliyayali, yaitu artinya dekat. Waliyayali, dekat. Yaitu yang dekat setelah mereka, menyusuli mereka. Ala asyaddi najmin fis sama'i idha'ah. Dalam bentuk bintang di langit yang paling terang, paling kuat pencahayaannya. Baik, maka dari sini jelas. Maksudnya bukan bulan berarti apa? Bentuknya bulat, sudah macam tembikai, bukan gitu. Tapi dari sisi cahayanya. Yang kedua, seperti apa? Cahaya bintang yang paling terang. Summahum ba'da dzalika manazil. Kemudian mereka setelah itu memiliki manzilah. Iya, levelnya lain-lain sesuai dengan jenis amalan mereka, dengan kurnia Allah Ta'ala. La yataghawwatun, mereka tidak berak. Wala yabulun, tidak kencing. Wala yamtakhitun, yaitu tidak berkahak. Wala berkahak yang tapi dari hidung ya, mukhat. Sebagian mengatakan dibalik, tak masalah. Wala yabzukun, yaitu tidak meludah. Ini dengan mulut berarti. Menunjukkan apa? Saking sucinya situasi dan saking bersihnya. Sampai-sampai mereka tidak melakukan itu semua. Berarti sisa makanannya terbuang jadi apa? Ini anak-anak kok, insya Allah pernah dengar itu. Makan kan ada yang perlu dibuang, berarti dibuang berupa apa dia? Siapa yang mengingat ya? Iya, peluh bagikan misik. Iya, hadisnya sahih. Setelah itu apa? Perutnya kosong lagi ya, tinggal makan lagi. Baik. Amsyatuhumudz zahab. Sikat rambut mereka terbuat dari emas. Wa majamiruhumul aluwah. Majamir yaitu pedupaan. Pedupaan mereka itu dari aluwah. Aluwah
Al-udul ladzi yubakharu bih, yaitu sejenis kayu yang digunakan untuk bukhur, ya dibakar kemudian menimbulkan asap yang wangi. Sebagaimana kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Wa rushuhumul misik, rusah yaitu merek, yaitu peluh. Peluh mereka adalah dari kasturi, minyak yang paling wangi itu. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Akhlak mereka itu sesuai dengan satu orang. Jadi tidak ada yang saling mendengki, tidak ada yang saling dendam dan ataupun saling menghinakan, saling menyombongkan diri, tidak. Bagikan satu orang semuanya, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ala tuli abihim Adam. Mereka sesuai dengan ketinggian ayah mereka, bapak moyang mereka, yaitu Adam. Berarti yang ikut madhabnya Darwin salah sendiri, tak tahu. Toyib. Situ naziraan, yaitu apa? 60 hasta. Hasta itu bagaimana ya? Dari ujung jari tengah sehingga ke siku, kurang lebih berapa sentimeter ya kalau dibuat sentimeter itu? 40 kah? 40 sentimeter ke 50. Nah, tinggal dikalikan 60. Berarti kalau ambil nyiok senang aja ya, ambil buah di kelapa-kelapa itu. Ya nanti di surga pokoknya disesuaikan juga tentunya pohon-pohonnya. Thayyib, rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.